Telepon berdering tepat saat lilin di meja makan menyala lembut, api kecil itu menari di mata Rian yang penuh harap. Andi, operasi darurat sekarang juga, anak kecelakaan lalu lintas, kamu harus masuk. Suara kepala bedah terdengar tegang di telingaku, dan aku membeku, tanganku masih memegang gelas anggur murah yang kami beli khusus untuk malam jadian ketiga kami. Rian tersenyum kecil, tapi aku melihat retak di baliknya, retak yang sudah lama aku abaikan. Ma, sayang aku harus pergi, gumamku sambil berlari keluar apartemen, hatiku seperti diremas oleh tangan tak kasat mata. Bagaimana aku bisa meninggalkannya lagi? Di dalam mobil menuju rumah sakit, pikiranku berputar-putar seperti roda yang tak pernah berhenti. Aku ingat pertama kali bertemu Rian di kampus dulu, dia mahasiswa seni yang selalu duduk di pojok perpustakaan dengan buku sketsa penuh gambar lelaki yang tak pernah ia tunjukkan pada siapapun. Aku dokter muda yang baru lulus, masih berusaha meyakinkan diri sendiri bahwa perasaan ini hanya sementara, bahwa di Indonesia ini, lelaki seperti aku tak boleh mencintai lelaki lain. Tapi Rian dia melihat aku benar-benar melihat, dan dalam satu senyum itu segalanya berubah. Sekarang, 3 tahun kemudian, aku masih berlari meninggalkannya demi nyawa orang lain, sementara nyawa kami berdua perlahan mati. Di ruang operasi, tanganku stabil memotong, menjahit, menyelamatkan anak kecil itu, tapi pikiranku melayang ke Rian yang duduk sendirian di meja makan, kue yang ia buat dengan tangan sendiri pasti sudah dingin. Aku benci diri sendiri karena selalu memilih ini, pekerjaan yang memberi aku alasan untuk bersembunyi dari dunia. Di Indonesia, Dokter Gai. Keluargaku di Bandung pasti akan mati berdiri kalau tahu. Ibuku masih bertanya setiap minggu kapan Andi bawa pulang calon istri, dan aku selalu bohong, belum ketemu yang pas, Bu. Bohong yang semakin berat setiap hari. Jam menunjukkan pukul 3 pagi saat aku akhirnya keluar dari rumah sakit, tubuh lelah tapi hati lebih lelah lagi. Aku membayangkan Rian sudah tidur, mungkin marah tapi akan memakan seperti biasa. Tapi saat membuka pintu apartemen, kegelapan menyambutku seperti tamu yang tak diundang. Lampu menyala redup, meja makan kosong, kue hilang, dan yang lebih buruk, lemari pakaian Rian terbuka, baju-bajunya tak ada. Hanya secarik kertas di atas bantal, tulisan tangannya yang rapi, aku tidak tahan lagi, Andi. Ma. Lututku lemas, dunia berputar. Di mana dia? Kenapa dia pergi tanpa bicara? Aku duduk di lantai, tangan gemetar memegang kertas itu, dan untuk pertama kali dalam hidup, aku merasakan ketakutan yang lebih besar dari operasi apapun. Ketakutan kehilangan satu-satunya orang yang membuat aku merasa hidup di negara ini yang tak pernah menerima kami. Malam itu, sendirian di apartemen yang tiba-tiba terasa terlalu besar, aku bertanya-tanya berapa lama lagi aku bisa berpura-pura kuat. Pagi menyingsing dengan sinar matahari yang menusuk jendela apartemen kosong, tapi aku tak bergerak dari lantai tempat aku jatuh semalam. Kertas di tanganku sudah kusut, tapi kata-kata Rian masih membakar dada. Aku tidak tahan lagi. Tahan apa? Tahan menunggu aku pulang setiap malam. Tahan menyembunyikan kami dari dunia. Aku bangkit pelan, kepala pusing, dan mulai mencari jejak yang tak ada. Telepon Rian mati, pesanku tak terkirim. Aku duduk di sofa yang kami beli bersama, mengingat malam pertama kami tinggal di sini, dia tertawa saat aku salah pasang lampu, tanganku memeluk pinggangnya, bisik kita bisa, Ri. Kita akan bahagia meski harus diam-diam. Bahagia. Sekarang aku ragu apakah aku pernah benar-benar memberi dia itu. Di rumah sakit sore itu, pasien mengalir tanpa henti, tapi aku bekerja seperti robot, pikiranku hanya pada Rian. Rekan dokter bertanya, Andi, kamu baik-baik saja? Kelihatan pucat. Aku tersenyum paksa, cuma kurang tidur. Bohong lagi. Semua hidupku penuh kebohongan. Aku ingat bagaimana Rian pernah bilang, kadang aku merasa jadi bayanganmu, Andi. Selalu di belakang, tak pernah di depan. Dan aku marah saat itu, bilang dia tak mengerti tekanan pekerjaanku.
Tapi sekarang di ruang istirahat, aku sadar, dia benar. Aku selalu memilih aman, memilih karir yang membuat keluarga bangga, memilih menyembunyikan bagian terdalam dari diriku. Di Indonesia ini, mencintai pria seperti aku mencintai Rian berarti siap kehilangan segalanya. Keluarga, pekerjaan, bahkan nyawa kalau rahasia bocor ke tangga yang salah. Aku pulang lagi malam itu berharap Rian sudah kembali, tapi apartemen masih sepi. Aku membuka laci meja kerjanya, menemukan sketsa lama, gambar diriku sedang tidur, dengan tulisan kecil di bawahnya, cintaku untukmu tak pernah berubah, meski dunia tak ingkan. Air mata jatuh tanpa bisa kutahan. Kenapa aku baru sadar sekarang betapa dalam cintanya? Malam demi malam aku lewati dengan pikiran berputar, apakah aku pantas untuk dia? Apakah aku terlalu egois mempertahankan hubungan ini sementara dia menderita sendirian? Aku menelepon teman dekat kami, satu-satunya yang tahu rahasia kami, tapi dia tak tahu apa-apa. Rian bilang dia butuh waktu, Andi. Jangan paksa. Waktu. Berapa lama lagi waktu yang dia butuh sementara aku mati perlahan di sini? Di dalam dadaku, badai semakin besar, rasa bersalah bercampur ketakutan, cinta yang tak pernah kukatakan cukup, dan pertanyaan yang tak terjawab, kalau dia tak kembali, bisakah aku tetap hidup sebagai pria yang selalu berpura-pura? Hari ketiga tanpa Rian terasa seperti neraka yang tak pernah berakhir. Aku meninggalkan rumah sakit lebih awal, naik kereta ke Bandung dengan harapan kecil bahwa dia pulang ke keluarganya, meski aku tahu itu mustahil, keluarga Rian tak pernah tahu tentang kami. Di perjalanan, pikiranku berlari lebih cepat dari roda kereta. Aku bayangkan wajah Ibu Rian, wanita baik yang selalu menyambutku sebagai teman dekat putranya, tak pernah curiga bahwa teman itu mencintai anaknya dengan cara yang tak boleh di Indonesia. Kenapa aku tak pernah berani bilang yang sebenarnya, gumamku dalam hati, tanganku mengepal di pangkuan. Tekanan di dada semakin berat, seperti batu yang tak bisa kuangkat. Di rumah orang tua Rian, aku berpura-pura biasa, Rian kesini, Tante. Ibu Rian menggeleng, matanya penuh kekhawatiran yang tak ia pahami. Dia bilang sedang proyek seni di Jakarta. Kamu baik-baik saja, Nak Andi. Aku tersenyum, tapi di dalam aku menjerit. Pulang malam itu, aku duduk di balkon apartemen, angin Jakarta yang panas menyapu wajah, dan untuk pertama kali aku benar-benar menghadapi diri sendiri. Siapa aku sebenarnya? Dokter sukses yang semua orang kagumi, atau lelaki pengecut yang takut kehilangan segalanya demi cinta? Rian pernah bilang, aku capek bersembunyi, Andi. Capek pura-pura kita hanya teman. Dan aku jawab dengan marah, kamu tak tahu risikonya. Tapi sekarang, sendirian, aku tahu, risiko terbesar justru kehilangan dia selamanya. Teman kerja yang tahu rahasiaku menelepon, Andi, jangan gila. Di negara kita, hubungan seperti kalian bisa hancurkan karir. Kata-kata itu seperti pisau. Malam itu aku menangis diam-diam, memeluk bantal yang masih berbau Rian, bertanya pada Tuhan yang mungkin tak mendengar, kenapa mencintai seseorang harus serumit ini? Kenapa aku harus memilih antara menjadi diri sendiri dan menjadi anak yang baik bagi orang tua? Konflik dalam hatiku semakin dalam, seperti lubang yang tak berujung dan aku tak tahu lagi bagaimana caranya keluar. Minggu kedua tanpa Rian, aku mulai putus asa. Aku pergi ke studio seni kecil tempat dia biasa mengajar, bertanya pada murid-muridnya dengan suara gemetar. Pak Rian bilang ada urusan keluarga mendadak, kata salah satu anak. Keluarga. Kata itu menusukku lebih dalam dari operasi apapun. Di kereta menuju desa kecil di luar Bandung tempat keluarga Rian punya rumah lama, pikiranku penuh bayangan buruk, apakah keluarganya tahu? Apakah tetangga melihat kami suatu hari dan menyebarkan rahasia? Aku ingat malam saat kami hampir ketahuan, saat Ibu Rian datang ke apartemen tanpa pemberitahuan dan kami harus berpura-pura tidur di kamar terpisah. Rasa takut itu masih ada, tapi sekarang berganti dengan penyesalan yang lebih besar.
Di depan rumah kayu tua itu, aku melihat Rian dari kejauhan. Dia duduk di teras, wajahnya pucat, mata kosong. Hatiku berdegup kencang, tapi saat aku mendekat, dia berdiri dan mundur. "Jangan, Andi. Sudah cukup." Suaranya dingin, tapi aku tahu di baliknya ada badai yang sama besarnya dengan yang kurasakan. Kami bicara di belakang rumah, suara rendah agar tak terdengar. Keluargaku mulai curiga, Andi. Tetangga bilang mereka lihat kita pelukan di stasiun dulu. Ibu menangis setiap malam, tanya kenapa aku tak mau menikah. Air mata Rian jatuh dan aku ingin memeluknya, tapi aku tak berani. Di dalam dadaku konflik meledak, aku ingin bilang kita kabur saja, tapi aku tahu itu egois. Aku dokter, dia guru, hidup kami terikat di sini. Malam itu aku pulang dengan hati hancur lebih parah, memikirkan semua pengorbanan yang tak pernah aku sadari Rian lakukan demi aku. Dia yang selalu tersenyum saat aku pulang larut, dia yang tak pernah meminta lebih. Dan sekarang aku kehilangan dia karena aku tak cukup berani. Rasa bersalah itu seperti racun yang merayap pelan, membuat setiap napas terasa berat, dan aku bertanya pada diri sendiri berulang kali, apakah cintaku cukup kuat untuk melepaskannya. Pertemuan di desa itu membuka luka lama yang tak pernah sembuh. Rian menelepon 2 hari kemudian, suaranya pecah. "Aku pulang ke Jakarta besok, tapi kita harus bicara." Aku menunggu di apartemen dengan jantung berdegup tak karuan, pikiranku penuh skenario terburuk. Saat pintu terbuka dan dia masuk, wajahnya lebih kurus, mata merah karena menangis, aku tak tahan lagi. "Kenapa kamu pergi tanpa bilang?" tanyaku, suaraku bergetar. Dia duduk jauh dariku, tangan mengepal. "Karena kalau aku bilang, kamu akan menahan aku lagi dengan alasan kerja, Andi. Aku capek jadi nomor 2 setelah rumah sakit, setelah keluargamu, setelah citra sempurna yang kamu pertahankan." Kata-katanya seperti pisau yang menusuk tepat di hati. Aku berdiri, berjalan mondar-mandir, pikiranku berputar liar. Semua tahun ini aku pikir aku melindungi kami dengan menyembunyikan, tapi sebenarnya aku hanya melindungi diri sendiri. Di Indonesia ini, menjadi gay berarti siap kehilangan segalanya, pekerjaan, keluarga, masa depan. Tapi kehilangan Rian, itu lebih buruk dari apapun. Aku takut, Ri, aku akhirnya mengaku, suaraku pecah. Takut dunia akan hancurkan kita. Takut orang tuaku mati kalau tahu. Dia menatapku lama, air mata mengalir. Dan aku takut kalau tetap bersamamu, aku yang akan mati perlahan. Malam itu kami bicara sampai pagi, semua yang tertahan selama 3 tahun keluar, rasa sakit, pengkhianatan kecil yang tak disengaja, pengorbanan yang tak pernah dicapkan. Aku merasa hancur total, tapi di tengah kehancuran itu ada sesuatu yang lahir, keberanian yang selama ini aku tolak. Aku sadar, kalau aku tak berubah sekarang, aku akan kehilangan bukan hanya Rian, tapi juga diri sendiri selamanya. Pagi setelah malam pengakuan itu, sinar matahari masuk pelan melalui tirai, menyentuh wajah Rian yang masih tidur di sofa. Aku duduk di lantai, memandanginya, dan untuk pertama kali dalam hidup, aku tak merasa takut. Semua konflik batin yang selama ini menggerogoti, rasa bersalah karena selalu memilih aman, ketakutan kehilangan keluarga, tekanan masyarakat yang membuat kami bersembunyi seperti penjahat. Semuanya mencapai puncak dan meledak menjadi kejelasan yang menyakitkan tapi membebaskan. Aku tahu sekarang, mencintai Rian bukan berarti menyembunyikannya, tapi berani berdiri di sisinya meski dunia menentang. Aku menelepon ibuku sore itu, suaraku tenang meski tangan gemetar. "Bu, ada yang harus ibu tahu. Aku mencintai seorang pria. Namanya Rian." Hening panjang di ujung sana, lalu tangis ibuku, tapi aku tak mundur. "Aku tetap anak ibu, Bu. Tapi aku tak bisa hidup berbohong lagi." Rian bangun mendengar percakapan itu, matanya penuh air mata yang kali ini bukan karena sedih. Kami memeluk lama, lebih lama dari sebelumnya, dan di pelukan itu aku merasakan kedamaian yang tak pernah ada.
Kami memutuskan untuk tetap bersama, tapi tak lagi bersembunyi sepenuhnya. Mungkin tak akan pernah ada pernikahan resmi di Indonesia ini, tapi kami akan hidup dengan jujur di antara orang-orang yang menerima. Aku masih dokter, dia masih guru, tapi sekarang kami tak lagi sendirian dalam pertarungan ini. Di balkon apartemen, sambil memandang kota Jakarta yang sibuk di bawah sana, aku memeluk Rian dari belakang, bisik terima kasih sudah menunggu aku sadar. Dia tersenyum, kita baru mulai, Andi. Dan untuk pertama kali aku percaya itu benar. Perjalanan ini mengajarkanku bahwa cinta sejati bukan tentang sempurna, tapi tentang berani menghadapi badai bersama. Apakah mencintai seseorang berarti harus selalu mengorbankan identitas kita sendiri? Benar atau salah?